Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Pagi. Mana suaranya? Kalau ibu bilang selamat pagi, tetap sehat, tetap semangat. Selamat pagi anak-anak semuanya. Tetap sehat, tetap semangat. Semangatnya mana? Selamat pagi anak-anak. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih ya, selamat pagi. Semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu dari Puskesmas Cisandaan. Nama Ibu Nurjana SSTMKes, Ibu Kepala Puskesmas di UPT Puskesmas Cisandaan, bersama rekan Ibu yaitu Ibu Anggi, petugas promosi kesehatan UPT Puskesmas Cisandaan. Di sini Ibu akan memaparkan sedikit tentang perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan sekolah dan perilaku hidup bersih dan sehat di masa adaptasi baru setelah di masa kita pandemi ya. Map materi yang akan disampaikan mungkin tidak banyak. Dimulai dari pengertian dari PHBS itu sendiri, tujuan kita ber-PHBS, manfaat PHBS yaitu bagi siswa, bagi warga sekolah dan bagi sekolah. Terus indikator PHBS sekolah dan PHBS dalam adaptasi kebiasaan baru. Pengertian PHBS itu sendiri adalah PHBS di sekolah adalah upaya untuk memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat di lingkungan sekolah agar tahu, mau, dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan sekolah. Itu menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2007. Jadi di sini kita berupaya untuk memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah biar tahu, mau, dan mampu mempraktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuannya yaitu meningkatkan pengetahuan tentang perilaku hidup bersih dan sehat bagi setiap siswa, guru, masyarakat, dan lingkungan sekolah. Yang kedua, meningkatkan peran serta aktif setiap siswa, guru, dan masyarakat di lingkungan sekolah untuk ber-PHBS di sekolah, untuk menerapkan ya perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Yang ketiga, memandirikan setiap siswa, guru, dan masyarakat di lingkungan sekolah untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Adapun manfaatnya, yang pertama buat siswa itu meningkatkan kesehatan agar tidak mudah sakit. Kalau kita tidak bersih, otomatis kuman banyak yang nempel di kita ya, jadi kita biasanya mudah sakit. Yang kedua, meningkatkan semangat belajar. Kalau kita sehat, insya Allah belajar kita juga akan semangat ya. Beda kalau kita sakit, jangankan untuk belajar, untuk makan juga kita susah, untuk beraktivitas yang lain juga kita males, jangankan untuk belajar. Makanya dengan adanya kita sehat, kita juga akan semangat untuk belajar. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas belajar. Jadi kita belajarnya tidak asal-asalan. Kita bisa belajar semaksimal mungkin karena kita dalam keadaan sehat. Yang kita juga bisa membandingkan kita setelah cari salah satu contoh ya, perilaku hidup bersih dan sehat itu kita mandi setiap hari ya. Kita bedakan kita sebelum mandi dan setelah mandi, apa yang dirasakan kita pasti bedakan. Kita setelah mandi kita lebih bugar, lebih sehat, lebih pede lagi ya anak-anak. Terus yang keempat, manfaat bagi siswa itu bisa menurunkan angka absensi karena sakit. Jadi kehadirannya insya Allah pasti kalau kita sehat
kita semangat, kita tidak akan absen untuk belajar di sekolah. Terus yang kedua, manfaat untuk warga sekolah. Yang pertama itu meningkatkan semangat belajar siswa, berdampak positif terhadap pencapaian target dan tujuan. Jadi karena kita sehat, apa yang kita cita-citakan insya Allah akan tercapai sesuai dengan target dan tujuan. Yang kedua, menurunkan biaya kesehatan yang harus dikeluarkan oleh orang tua. Contohnya kalau kita sakit, otomatis kita kan harus berobat. Jadi orang tua kita otomatis akan mengeluarkan biaya tambahan untuk kesehatan kita kalau kita tidak sehat. Yang ketiga itu meningkatkan citra sekolah yang positif. Karena kita sehat, kita produktif, kita bersih, insya Allah citra sekolah pun juga akan meningkat dengan prestasi-prestasi yang kita raih. Terus yang ketiga, manfaat untuk sekolah. Yang pertama yaitu adanya bimbingan teknis, pelaksanaan pembinaan PHBS di sekolah. Mungkin insya Allah untuk ke depan kita akan bekerja sama bersama Puskesmas dan pihak sekolah untuk melaksanakan pembinaan PHBS di tatanan sekolah yang akan kalau kita sudah pandemi ini sudah berakhir, kita bisa mengagendakan untuk pembinaan PHBS itu secara tatap muka ya, biar kita lebih afdol gitu ya. Yang kedua, manfaat untuk sekolah yaitu adanya dukungan buku pedoman dan media promosi PHBS di sekolah. Diharapkan nanti ada dukungan juga dari sekolah berupa adanya buku bacaan atau media promosi seperti leaflet dan yang lainnya di sekolah. Indikator PHBS di sekolah, mungkin apa aja sih yang dibilang perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah itu? Yang pertama yang kita lakukan sehari-hari yaitu memelihara rambut agar bersih dan rapi. Jadi di sini adik-adik semuanya, kita harus selalu menjaga rambut agar bersih dan rapi. Kita untuk kebersihannya minimal 2 hari sekali kita keramas. Karena di sini kita cuacanya dingin ya. Kalau di cuaca panas harusnya setiap hari kita membersihkan rambut agar tetap bersih dan rapi. Yang kedua, memakai pakaian bersih dan rapi. Selain untuk menjaga kesehatan juga, memakai pakaian yang bersih dan rapi, apalagi adik-adik semua kan sekarang udah menginjak ABG ya, untuk kepercayaan diri kita juga ya. Yang ketiga, memelihara kuku agar selalu pendek dan bersih. Kenapa kuku harus selalu pendek dan bersih? Karena kuman itu biasanya suka sembunyi di yang ngumpet-ngumpet. Kalau kita walaupun kita bersihkan setiap saat dan setiap hari, itu kuku yang panjang itu mudah untuk mengumpetkan menyembunyikan kuman. Jadi diharapkan ya untuk semua siswa tidak ada yang memelihara kuku sampai panjang. Yang keempat, memakai sepatu bersih dan rapi. Seperti yang Ibu bilang tadi, selain dari untuk kebersihan, kita kalau selalu bersih dan rapi menambah PD kita juga. Selain untuk menjaga kesehatan kita ya. Yang kelima, berolahraga secara teratur dan terukur. Maksudnya teratur itu, olahraga yang baik itu minimal 2 kali dalam seminggu ya. 2 kali dalam seminggu dan minimal olahraganya selama 30 menit minimal itu. Minimal 30 menit dan dilaksanakan setiap 2 kali dalam seminggu. Yang selanjutnya, tidak merokok di sekolah. Tapi mudah-mudahan buat adik-adik siswa yang baru tidak ada yang merokok ya. Adapun kalau misalkan yang sudah mencoba-coba merokok, adik-adik tidak merokok di sekolah karena mengganggu lingkungan sekolah ya, mengganggu kesehatan yang ada di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya, tidak menggunakan nafza, itu jenis narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Jadi
Diharapkan adik-adik semua tidak ada yang menggunakan nafsa. Nafsa itu ada yang bentuknya banyak ya, bermacam-macam. Mudah-mudahan adik-adik di sini tidak ada yang mencoba ya, mau nyoba jangan, nanti kalau sudah ketagihan nanti susah untuk kembali lagi kita untuk hidup sehat. Yang selanjutnya itu memberantas jentik nyamuk. Kita bersama-sama dengan pihak sekolah harus memberantas jentik nyamuk. Tapi di sini walaupun bukan vektor malaria ataupun DBD, tapi nyamuk itu merupakan salah satu vektor yang bisa menyebarkan berbagai macam penyakit. Misalkan ada yang mencret nih, apalagi BAB-nya sembarangan, dihinggapi oleh nyamuk tersebut dan nyamuk itu menggigit kita, otomatis yang kotor itu nempel ke kita dan bisa menimbulkan suatu penyakit. Kita sebagai siswa juga harus berperan aktif bersama sekolah untuk setiap ada genangan air itu dilihat apakah ada jentik nyamuknya atau tidak ada. Yang selanjutnya menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Jamban yang bersih dan sehat itu seperti apa? Mungkin di sini alhamdulillah saya lihat di lingkungan SMK 13 ini jambannya sudah memenuhi syarat kesehatan. Yang selanjutnya menggunakan air bersih. Dan saya lihat juga di sini alhamdulillah airnya air bersih dan mengalir. Dan cukup untuk memenuhi kebutuhan adik-adik yang mengikuti pendidikan di sekolah SMK 13 ini. Terus kita selalu mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun. Ibu juga alhamdulillah lihat di sini di depan kelas sudah tersedia wastafel dan keran untuk cuci tangan. Jadi adik-adik sebelum masuk sekolah dan juga pas istirahat dan juga sebelum pulang sekolah diharapkan untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun. Tuh, sebelum pandemi juga mencuci tangan itu sudah diwajibkan ya adik-adik, apalagi sekarang kita lagi musim pandemi. Terus yang selanjutnya membuang sampah ke tempat sampah yang terpilih. Di sini sudah tersedia. Jadi kita kalau buang sampah jangan asal. Di sini tersedia ada sampah yang kering, ada sampah yang basah. Nanti dipisahkan ya adik-adik kalau kita membuang sampah biar untuk pengelolaan sampahnya nanti mudah. Yang selanjutnya mengkonsumsi jajanan sehat dari kantin sekolah. Untuk kantin mungkin ibu belum tahu di sini ada kantin atau apa enggak. Tapi kita sebagai siswa yang baik, siswa yang bisa menjaga kesehatannya harus bisa memilih jajanan mana yang sehat buat kita. Jangan selalu jajan cimol, cireng, apalagi yang cician itu mungkin kurang sehat ya buat kesehatan. Tapi kalau mau boleh, tapi jangan terlalu sering dan terlalu banyak. Terus juga menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. Kenapa itu harus dilakukan? Karena kita juga harus tahu perkembangan dan pertumbuhan kita setiap bulannya. Kalau kita misalkan naik berat badannya terlalu drastis, kita jatuhnya obesitas, jelek juga. Ataupun berat badan kita turun, kita harus tanda tanya ada apa berat badan kita turun kalau tanpa sebab. Mungkin nantinya di sini insya Allah akan ada program UKS juga dan kita bisa berkonsultasi dengan pihak puskesmas. Mungkin itu yang indikator PHBS itu ada 14 indikator yang sudah Ibu tadi sampaikan. Mungkin karena kita masih dalam masa pandemi, di sini juga ada PHBS dalam adaptasi kebiasaan baru. Di sini siswa, guru, dan semua warga di lingkungan sekolah harus dalam keadaan sehat.
kita juga harus selalu melakukan desinfektan pada semua sarana yang akan digunakan. Jadi diharapkan sekolah membuat jadwal untuk desinfeksi ruangan, karena kita tidak tahu siapa yang membawa virus. Karena virus itu tidak terlihat, kita minimal seminggu sekali dilakukan kalau misalkan mau ada pertemuan tatap muka, diharapkan sebelumnya ada desinfeksi untuk ruangan yang akan dipakai. Terus yang kedua, mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun. Tuh, selalu ya mencuci tangan itu tidak dalam adaptasi baru juga, harus selalu diterapkan. Itu merupakan indikator PHBS ya. Atau kalau misalkan kita ke ruangan bawa makanan, kita juga boleh bawa hand sanitizer ya, harus selalu. Sekarang semua siswa diharapkan mempunyai hand sanitizer masing-masing. Setiap kita sesudah menyentuh apapun, baik itu meja, bolpen atau apapun, kita selalu pakai hand sanitizer. Soalnya kita tidak tahu kapan virus bisa hinggap ke benda yang kita pegang. Terus menyediakan sarana untuk menerapkan protokol kesehatan sudah, alhamdulillah kemarin kami dari Puskesmas sudah memonitor bersama Pak Camat, Pak Kapolsek dan Pak Danramil memonitor keadaan SMA 13 ini. Alhamdulillah sudah sesuai untuk melaksanakan tatap muka di sekolah kalau sudah ada izin, ada edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten mungkin itu, dan Satgas Covid Kecamatan. Untuk sarana protokol kesehatan alhamdulillah udah cukup baik. Terus nanti adik-adik jangan luasnya nanti kalau pas masuk dilakukan pemeriksaan suhu sebelum masuk, sebelum istirahat dan sebelum pulang sekolah. Jadi itu diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan suhu. Kenapa itu harus dilakukan? Karena kita tidak tahu, udah beberapa kali Ibu bilang, virus itu tidak tahu kapan dan di mana hinggapnya. Misalkan tiba-tiba hinggap di sekolah dan langsung memberi, apalagi sekarang ada virus varian baru yang dalam hanya beberapa jam kalau kita terkonfirmasi virus itu langsung ada gejala seperti awalnya demam atau mual. Melakukan mengukur jarak bangku 1-2 meter. Jadi nanti adik-adik tidak akan ada yang satu bangku itu berdua, nanti bangkunya seorang-seorang, jaraknya juga harus 2 meter. Kenapa begitu? Karena di masa pandemi ini kita dikhawatirkan karena kita tidak tahu teman kita terjangkit virus atau tidak. Makanya bangkunya harus minimal 1-2 meter. Terus dalam proses belajar juga kita harus selalu memakai masker. Karena masker bisa melindungi kita dari penularan virus COVID-19 ini. Terus untuk makan di sekolah kita diharuskan membawa bekal makan dari rumah, peralatan makan sendiri dan botol air minum sendiri. Untuk keamanan kita, adik-adik nanti ya kalau misalkan sudah ada edaran kita bisa belajar tatap muka, diharapkan makannya bekal dari rumah, peralatan makannya sendiri dan minumnya juga sendiri-sendiri. Yang selanjutnya itu mengatur jumlah siswa yang masuk dan yang belajar di rumah untuk menghindari kerumunan. Nanti mohon pihak sekolah juga akan mengatur kita dalam belajar tatap muka karena walaupun kita sudah diizinkan, kapasitasnya tidak seperti yang sebelumnya. Nanti ada peraturan-peraturan yang
supaya kita jangan sampai ada kerumunan ya di sekolah. Terus diharapkan nanti juga berangkat dan pulang sekolah langsung dan tidak mampir ke tempat lain, langsung ke rumah ya untuk menghindari penularan COVID-19 ini. Mungkin itu, dan Ibu ingin mengingatkan dalam PHBS, dalam adaptasi kebiasaan baru itu sekarang yang 3M itu sudah menjadi 6M ya adik-adik. Yang pertama, protokol kesehatan itu sekarang udah 6M ya adik-adik. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang kedua, selalu memakai masker, dan memakai masker juga sekarang sudah diwajibkan memakai masker 2 lapis ya. Karena sekarang udah ada varian virus yang baru yang lebih ganas lagi, yang bisa menembus apalagi kalau kita memakai masker kain. Jadi diharapkan kita memakai 1 lapis masker medis, 1 lapis masker kain. Yang ketiga yaitu selalu menjaga jarak. Kalau kita misalkan pergi ke suatu tempat, kita boleh-boleh aja, tapi kita harus bisa menjaga jarak minimal 1 meter. Yang keempat yaitu menghindari kerumunan. Kalaupun ada kerumunan, coba kita hindari ya adik-adik. Terus yang kelima, membatasi mobilitas. Maksudnya mobilitas itu pergerakan kita dibatasi ya. Kita jangan terlalu sering bepergian, apalagi bergerombol, berkerumun. Kita hindari ya selama masa pandemi ini. Yang keenam yaitu melakukan vaksinasi. Sekarang vaksinasi sudah dianjurkan untuk anak 12 tahun ke atas. Jadi nanti juga Pak SMK mungkin jadi sasaran pertama yang akan vaksinasi. Nanti kami dari pihak Puskesmas ya minta jumlah siswa yang sasaran untuk vaksinasi, untuk mengkondisikan vaksinnya. Mungkin itu yang disampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Halo, masih on adik-adik? Masih Bu. Masih semangat? Masih. Iya. Udah gak sabar ya mau ke sekolah? Ya Bu. Ya, kalau ada adik mau cepat sekolah, prokesnya diterapkan biar kasusnya tidak nambah terus. Soalnya di wilayah kerja Puskesmas Cisandaan itu, apalagi yang desa ini, Desa Pananjung, tiap hari pasti ada yang positif yang terkonfirmasi. Makanya Ibu himbau untuk adik-adik juga masyarakat sekitarnya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Bener gak ada yang ditanyakan, Dek? Bakal divaksin Bu. Kalau gak ada yang ditanyakan, mungkin dilanjut oleh Mbak Anggi yang akan menyampaikan nanti program-program kesehatan yang berhubungan, program-program yang ada di sekolah ini yang berhubungan dengan kesehatan. Mungkin dari Ibu dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Baik, langsung saja ya, izin tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Kapus. Saya Anggi Purwita SKM, promotor kesehatan dari Puskesmas Cisandaan, di mana saya akan menyampaikan nih
tadi dalam PHBS sekolah itu harus ada pengukuran setiap bulan, harus ada pembinaan kesehatan. Nah, sekarang adik-adik kan ada ekstrakurikuler wajib ya, ada pramuka, ada PMR di sekolah itu. Nanti teman-teman semua ikut dalam organisasi tersebut, di mana organisasi tersebut merupakan organisasi khusus kesehatan. Kita semua, kami dari Puskesmas Cisandaan akan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk merekrut teman-teman semua sebagai kader-kader kesehatan, kader-kader untuk memajukan lingkungan kita, untuk mengabdi kepada masyarakat. Adapun nanti teman-teman semua akan masuk ke ekstrakurikuler pramuka, di mana ekstrakurikuler pramuka itu ada khusus tentang kesehatannya, namanya Saka Bakti Husada atau SBH. Mungkin kita di pemulihan ini khususnya Puskesmas Cisandaan akan memberdayakan, akan membangun Saka Bakti Husada tersebut dengan SMK 13 ini, di mana Saka Bakti Husada ini adalah wadah pengembangan pengetahuan, pembinaan dan keterampilan untuk mengabdi kepada masyarakat dalam konteks kesehatannya. Nah, nanti teman-teman semua ketika ikut ke dalam Saka Bakti Husada ini, teman-teman akan dibina oleh kami Puskesmas Cisandaan dalam bagaimana membina lingkungan sehat, membina keluarga sehat, bagaimana cara penanggulangan penyakit, pembinaan gizi, dan pembinaan obat, dan tentunya dalam perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nanti teman-teman semua akan ikut kami Puskesmas Cisandaan untuk menjadi kader kesehatan, dan akan insya Allah kalau pandemi sudah mereda dan teman-teman bisa masuk sekolah, kita masuk ke lapangannya Bu ya, kita memberdayakan masyarakat, kita menaikkan derajat kesehatan dengan optimal, dengan dibantu oleh teman-teman semua dari SMK 13 Garut dalam organisasi Saka Bakti Husada. Selain Saka Bakti Husada, teman-teman nanti bisa masuk ke dalam kader kesehatan, yaitu di PMR, di mana nanti PMR itu bisa jadi kader kesehatan untuk teman-teman sebayanya dalam menyuluh bagaimana itu kesehatan, bagaimana itu kesehatan kayak kesehatan reproduksi, bahaya nafsa bagi kita gitu. Nanti teman-teman bisa lebih aktif mengabdi kepada masyarakat, bukan cuman belajar saja. Jadi ini sebagai wadah soft skill kita untuk mengasah bagaimana keterampilan kita berkomunikasi, bagaimana keterampilan kita untuk mengabdi kepada masyarakat, khususnya tentang kesehatan. Mungkin segitu. Mungkin cukup pemaparan dari kami Puskesmas Cisandaan, khususnya saya sebagai promotor kesehatan. Diharapkan teman-teman semua nanti untuk pembentukan SBH Saka Bakti Husadanya atau PMR-nya, nanti kita akan berkomunikasi kembali dan berkoordinasi dengan pihak SMK untuk merekrut kader-kader kesehatan. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Ada pertanyaan nih, kapan vaksin cenah katanya. Nanti insya Allah
vaksin untuk sekolah itu pada bulan Agustus. Untuk jadwal lebih pastinya nanti kami share koordinasi kembali kepada pihak sekolah dengan pihak sekolah, dan nanti kami share jadwalnya kepada teman-teman ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah mengerti ya berarti? Baik, cukup sekian pemaparan dari kami, dari Bu Kapus, Ibu Nurjanah SSTMKes, dan dari saya, Anggi Purwita SKM. Salam germas, salam sehat dari kami Puskesmas Cisandaan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.